ditanya berapa kali bang? Ke anaknya Putri 3 kali. 3 kali. Ke yang lain cuma 1 kali. Hah? Berapa kali bang? Gini. Itu Ini dalam gimana satu aja? waktu. Beda waktu. Bahasa Kalau aku anak-anaknya. sholat, si Y butuh didampingi kah? Tapi Putri nggak ambil. Enggak. Kemarin kemana aja? Aku selalu peluk diri aku sendiri. Boleh peluk sekali nggak sih? Boleh. Kamu hebat, jauh ini. Assalamualaikum, welcome to Mami Support Mami Podcast. Nah Mamis, episode kali ini kita punya tema yang sangat menarik. Bagus banget temanya karena diisi oleh narasumber seorang mami hebat yang tangguh dan kuat. Jadi untuk kali ini kita ada tema judulnya Kita Pulih Bersama. Jadi untuk para mamis, senang sedih kita harus saling merangkul ya. Nah di sini kita lagi kedatangan bintang tamu yang memang butuh support dari kita. Ada Mami Putri. Assalamualaikum Mami Putri. Waalaikumsalam kak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah jauh lebih baik. Jauh lebih baik, alhamdulillah. Jadi Mami Putri di sini, aku Konita kepingin menyuarakan ya support dari para mamis harus yang lebih besar lagi gitu. Kita sama perempuan, sama mami. Jika memang ada yang lagi membutuhkan support, kita berdiri di sini gitu bersama-sama. Sebelumnya mau bacain cerita sedikit dulu ya, Boleh. yang mungkin memang agak pilu. Sebenarnya kalau bisa aku pengen skip part ini, cuman buat penonton supaya mengerti ya apa sih yang lagi dihadapi sama Mami Putri sekarang gitu kan. Aku sedikit bacain ya. Mami Putri ini adalah seorang mami hebat, namanya Nur Dalilah Putri. Betul ya. Jadi Mami Nur Dalilah Putri ini adalah ibu dari 2 orang anak, usianya 4 tahun dan 9 tahun. Betul. Laki-laki dan laki-laki. Perempuan. Oh, perempuan yang besar ya, yang besar perempuan. Nah, Mami Putri sedang mendapatkan musibah saat ini karena anak laki-laki yang kecil yang berusia 4 tahun sedang menjadi korban pelecehan oleh anak lain yang usianya lebih tua, yaitu 8 tahun. Jadi korban dari anak usia 8 tahun, sama anak juga. Di sini tapi kita tidak akan fokus membahas detail kejadiannya karena takut juga mengorek-ngorek luka. Tujuannya bukan ke sana gitu ya. Karena kita di sini pengen membahas sisi dari gimana seorang ibu tuh bisa bertahan, bisa bangkit dan terus mendampingi anaknya dengan penuh cinta di masa-masa sulit. Ya. Oke, pertanyaan pertama, mungkin boleh nggak diceritain senyaman-nyamannya Mami Putri ini, gimana sih awalnya nih, kok sampai bikin kita hati para ibu patah ya satu Indonesia dengan cerita ini gitu kan. Boleh diceritain versi ternyaman ya, gimana? Oke. Jadi awalnya itu saya content creator yang kadang suka visit event gitu atau harus keluar berkegiatan. Awalnya saya taunya pas anak saya sudah kira-kira hampir 2 bulan gak mau sholat. Padahal awalnya walaupun baru 4 tahun, sholatnya juga masih main-main. Dia tuh setiap dengar azan udah langsung cepat-cepat, ayo sholat gitu. Oh, ya anak-anak ya. Namanya anak-anak. Terus dia gak mau lagi ke rumah neneknya gitu. Oke. Kalau boleh tahu rumahnya dekat gak antara rumahnya Putri sama... Oh, beda kelurahan. Tapi masih satu ini. Masih. Jadi karena memang ya? Hari Senin sampai dengan Jumat itu anakku kan berkegiatan, dia ada ngaji di rumah tahfiz gitu. Kakaknya juga sekolah dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu menurut aku waktunya mereka main kali ya, karena rumah nenek dan kakeknya gitu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu aku antar mereka ke sana untuk main. Oke. Terus setelah kejadian anakku gak mau sholat, gak mau ke rumah neneknya, masih berpikiran positif. Aku pikir, oh emang mau deket sama ibunya mungkin ya gitu. Terus setelah itu aku dengar kabar dari ibuku kalau si terlapor ini melakukan hal itu ke anak lain. Berarti pertama kali dengar dari ibu saya. Ibunya Putri, neneknya ya berarti neneknya. Ya. Oke. Aku sempat kaget dan dari situ aku mulai tanya-tanya ke anakku. Khawatir juga pasti, namanya ibu ya. Gak pernah ada keluar apapun. Tapi tipikal anaknya ini memang apa-apa cerita gak? Karena anak cowok. Biasanya apa-apa cerita. Apapun cerita sampai aku capek ngedengerin dia ngomong apa. Iya. Tapi kadang kan kalau cowok enggak, bisa kan anak cewek nih. Iya. Tapi ternyata dia tipikal yang cerita. Tapi gak langsung cerita. Gak langsung cerita waktu itu. Oke. Terus
Aku ya udah karena memang gak ada cerita apapun, Mhm. dianya fine aja, ya udah. Cuman akhirnya, eee, qadarullah di tanggal 29 Mei, Mhm. aku lagi proses masak, dia nggak mau sholat. Aku bilang, "Kamu mau jadi apa Bang? Anak cowok nggak sholat, apa perlu dipanggilin Kang Deddy Mulyadi nih?" Iseng aja waktu itu, karena memang Mhm. ampuh banget itu, Iya. "Biar kamu dibawa ke barak." Terus baru dia bilang, "Aku nggak suka sholat Bun, karena kalau sholat hal itu terjadi." Oke. Aku Lagi apa tuh kondisi waktu itu, Putri? lagi cuci ayam, Oke, berdua doang? bertiga, ada ayahnya di situ. Ayahnya juga denger? Ayahnya juga dengar. Ya Allah. Terus, aku langsung matiin air, aku jongkok di depan dia. Aku tanya lagi, "Gimana Bang?" Gitu. Terus dia bilang, "Maafin aku ya Bun," kata dia, "maafin ya, kalau sholat, hal itu terjadi," dia bilang. Dia ngejelasinnya gimana? Nggak apa-apa nanti kita Mmm, dia sensor bilang, aja. Bahasa "Kalau aku anak-anaknya. sholat, Heeh. si Y," Oke, astagfirullahaladzim. Terus? dia bilang gitu. Terus, "Maafin aku ya Bun, maafin ya." Kenapa minta maaf? Karena mungkin dia melihat reaksi aku yang kaget dan aku langsung nangis. Oh, oke. Dia refleks minta maaf gitu. Terus, Reaksi ibu ayahnya gimana di situ? ayahnya saat itu lagi sarapan. Sarapan yang kesiangan. Dia langsung taruh piringnya, terus dia diem ngeliatin aku lagi ngomong sama anakku. Kalau aku tiba-tiba gelap aja, Wah, kebayang sih, ya Allah. tiba-tiba gelap, Pastilah. mmm, jantung aku kayak berhenti tiba-tiba. Ya Si udah, anaknya cerita dengan kondisi gimana? dengan kondisi baik-baik aja, Anaknya baik-baik aja? baik-baik aja. Kayak sambil jalan-jalan gitu? Pas, dia bilang pertama dia lagi main di tangga, Mhm. sambil gelantungan gitu, "Aku nggak suka sholat Ibu, karena kalau sholat begini," gitu. Pas, "Hah, apa Bang?" Aku matiin air, terus dia langsung diem, nge-freeze, mungkin dia kaget juga ngeliat aku kayak gitu. Iya, Dia nge-freeze, responnya. "Maafin aku Ibu, maafin aku," gitu. Terus, ya udah pas, mmm, aku syok, Boleh. ya suamiku langsung makasih, suamiku langsung bilang, kita ke sana sekarang." Marah gitu, "Kita ke sana sekarang." Terus, mmm, aku langsung telepon mamaku, aku nangis, aku bilang, "Mama, ini, eee, Tam cerita gini 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 gini." Terus mamaku langsung, "Allahu Akbar, ya Allah, ya Robbi," langsung syok juga. Terus, "Puput mau ke sana, Puput mau ke sana," gitu. Aku sama suamiku sama anak-anak ke sana, cuman aku langsung, eee, Ke sana tuh telepon ke ke mana? rumah mama. Ke rumah Iya, ibunya Putri? aku langsung telepon temenku dari Karang Taruna buat menemani, karena aku takut saat itu suamiku, wah Marah emosinya banget ya lagi meledak-ledak. pastilah, seorang Ak ayah. iya, aku takut malah hal lain terjadi dan memperkeruh gitu. Jadi aku panggil temenku untuk memastikan kalau Sorry aku potong heeh, sebentar nih. Kan pertama kali Putri tahu dari mamahnya, mhm, kalau ada kejadian itu, kejadian, itu pernah nanya nggak sama anaknya sebelum itu, nggak pernah? enggak, Jadi belum pernah ada percakapan belum, ngebahas itu, tahu-tahu anaknya cerita sendiri tahu-tahu gitu? anaknya cerita sendiri. Oke, boleh lanjut lagi terus? Setelah itu kita datang ke sana, Mhm. suamiku masih dengan emosinya, dia marah-marah sampai dia lempar helm sampai hancur helm itu. Pada saat itu untungnya keluarga si terlapor ini kooperatif. Mereka langsung datang ke rumah ibuku, mereka Keluarga iya, terlapornya? mereka langsung minta maaf. Oke, itu Nah, ibu bapaknya ibu semua? bapaknya dan anaknya. Saat itu aku datang naik Grabcar karena aku harus bawa anak-anak. Suamiku pakai motor. Terus pas aku datang, turun dari Grab itu aku harus memaksakan kaki aku buat napak. Ya iyalah. Iya. Terus pas aku masuk rumah ibuku, aku lihat terlapor masih ketawa-ketawa ngelihat anakku. Ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Di situ aku langsung lemes, aku nggak bisa masuk. Allahu Akbar, ya Allah kenapa kamu tega banget sama anak aku? Aku nangis-nangis, aku pingsan. Ditanyain gitu sama Putri anaknya? Iya, Jawab nggak dia? enggak, ketawa aja cengar-cengir cengar-cengir. Sorry, pengen tahu deh ini si tersangkanya ini, Mhm,
Gimana sih dia, pernah tahu nggak kondisi tumbuh kembangnya anaknya nih sejauh ini? Maksudnya dia tuh sebagai anak yang seperti apa di lingkungannya, apa di sekolahnya? Sedikit banyak aku tahu, karena memang posisinya samping rumah ibuku persis, Setembok? satu tembok. Ya Allah. Satu tembok. Sedikit banyaknya aku tahu memang anak ini tumbuh dari, keluarga yang ekonominya agak kurang, gitu. Saat itu aku berpikir, aku syok, emosi, segala macam, tapi aku mencoba berpikir, ibunya kan juga nggak mau punya anak seperti ini. Tadinya aku berpikir kayak gitu. Mhm. Mungkin karena ibunya itu kan cuman buruh cuci atau asisten rumah tangga 3 pintu yang aku tahu. Jadi aku pikir memang nggak ada waktu untuk, mmm, make sure kalau anaknya benar gitu. Iya, mhm. Tadinya aku berpikir kayak gitu. Jadi tadinya aku mencoba memaafkan Oke. gitu. Tapi ternyata Tapi ternyata banyak statement-statement yang keluar dari mereka kalau, hal itu terjadi karena atas dasar suka sama suka, ibunya bilang gitu? ibunya. Dan Wow. ibunya berteriak kemanapun kalau anaknya juga korban, Anaknya juga korban? katanya. Dan aku pun nggak apa-apa akan hal itu karena aku tahu betul kalau di masyarakat memang ada yang tadinya korban jadi pelaku. Jadi Aku pelaku, tahu iya banget itu. iya. Jadi Penularan lah ya, betul, penyimpangannya. nggak apa-apa kalau anak kamu korban, Betul ayo banget, Kak. kita cari Iya. pelakunya. Sembuhin bareng-bareng atau Sembuhin ada solusi bareng-bareng. bareng-bareng gitu ya? Betul. Heeh. Tapi sejauh kita korek anak ini, dia bilang dia hasil nonton. Anaknya bilang gitu? Anaknya Jadi si mengakui. tersangka ini bener-bener bukan pernah jadi korban sebelumnya? Sejauh yang diakui dan aku dengar sendiri dan para saksi semua dengar, dia bilang dia tahu dari handphone, dari video. Oh, Jadi kalau, handphone-nya dia? handphone tetangganya, Oke. Tetangganya juga anak-anak juga? anak juga. Jadi anak-anak nonton Iya video? iya, Ya Allah. Laki-laki dengan laki-laki? laki-laki dengan laki-laki, Oke. gitu. Jadi kalau, mereka bilang anaknya korban, aku nggak tahu, cuman sejauh pengakuan anak ini, dia mengakui semuanya. Dia mengakui apa yang dia lakukan ke anak aku. Jujur? Wallahu alam. Heeh. Cuman apa yang dia omongin sesuai sama anak aku omongin. Yang diceritain anaknya Putri gimana? Di hari Kamis dia cerita cuman sebatas itu aja. Mhm. Di hari Jumat aku coba suruh dia sholat Jumat lagi sama ayahnya, dia nggak mau. Mhm. Akhirnya ya udah nggak apa-apa sama ibu aja di rumah. Aku coba cari tahu lagi, aku coba tanya lagi karena kondisi rumah lagi sepi gitu. Dia bilang, mmm, kejadian itu udah 3 kali. Putri kalau nggak nyaman ceritanya Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya, maksudnya nggak usah semua detail. Iya, Cuman kan memang perlu tahu betul gitu betul. kan. Jadi yang sebatas Putri pengen cerita aja Oke, gitu. kejadian ini sudah terjadi 3 kali. Mhm. Kalau ditanya, "Berapa kali, Bang?" Ke anaknya Putri 3 kali? 3 kali, ke yang lain cuman 1 kali. Hah? "Berapa kali, Bang?" Gini, "Ini Itu di dalam mana satu aja?" waktu? Beda waktu Oh, beda waktu, 3 kali? 3 kali. Jumatan? Nggak selalu di masjid. Hah? Di mana aja, Bang? Jadi setiap Di ke rumah masjid neneknya? iya, di masjid, di Tanggul, di Tanggul. Jadi Tanggul itu tuh komplek perumahan mamah tuh belakangnya kali. Jadi dibuatlah tembok besar. Berarti udah kelainan banget nggak sih? Maksudnya gimana ya? Maksud aku nggak bisa dibilang iseng dong. Nggak bisa. Nggak bisa dibilang Penasaran juga nggak bisa. iya, maksud aku ini udah penyimpangan Betul seksual jatuhnya. betul, Tapi di anak di anak. gitu kan? Mhm. Itu 3 kali dalam waktu berapa lama? 1 bulan? Enggak. Oh, mungkin 1 bulan karena aku juga coba cari tahu di anakku nggak bilang kapan. Seminggu sekali main ya ke Iya, rumah orang tua? dia bilang nggak tahu gitu. Cuman kemarin hasil BAP di Polres itu dia bilang sebelum bulan puasa. Anakku bilang. Sebelum puasa? Mhm Udah lama dong. mhm. Wow. Oke, jadi ceritanya anaknya Putri sama, tersangka sama? Sama, 3 kali bener? 3 kali. Oke, terus diceritain detail maksudnya dipaksa nggak? Sama aku nggak cerita sejauh itu, Sakit tapi nggak? kalau sakit dia cerita. Jadi pas, apa namanya Berarti ada keterpaksaan dong kalau betul, sakit, maksudnya anak-anak kan iya. Jadi nggak tahu apa-apa ternyata loh. dia udah, memprotek dirinya karena sebenarnya kan aku udah mulai mengajarkan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, Mhm. gitu. Waktu di masjid memang dia nggak tahu, kata dia lagi sholat sama atoknya, ditarik
tangannya buat Atau ke tuh si kamar. anak ininya? Kakek, atok tuh Oh kakeknya. kakeknya, sorry. Ya, jadi banyak juga nih teman-teman yang salah paham dia karena sholatnya sama kakeknya, sama atoknya ini dipikir pelakunya kakeknya, Oh, oke gitu. oke. Padahal maksudnya anakku ini sholatnya sama Sama kakeknya, kakeknya. terus ditarik sama si terlapor ini ke kamar mandi, Mhm. dibuka celananya dan dilakukan itu. Itu di kamar mandi. Berdua? Berdua. Kok nggak ada respon teriak atau ngomong? Maksudnya anak kecil kan? Tahu nggak anakku, aku tanya gini, aku mencoba berpositive thinking tapi nggak, walaupun bodoh banget pertanyaan itu menurut aku. Ya namanya ibu pasti kan Iya. tetep pengen tahu. Gak sakit kan? Dia marah, dia bilang, sakit banyak. Dia bilang sakit Sakit banyak. banget berarti dong? Iya. Terus kok nggak ngomong atau kok nggak lari gitu maksudnya? Aku bilang gini, terus kok kamu gak nangis? Heeh. Kok kamu gak bilang ibu? Kan anak cowok harus kuat, Bun. Masa dia jawab gitu? Dia jawab gitu. Ya Allah. Anak 4 tahun loh, Mams. Karena memang ya aku kan orang Sumatera, jadi dari kecil tuh aku udah dididik gak boleh cengeng, gak boleh ini, gak boleh itu. Jadi Tapi ternyata aku, salah loh. iya ternyata Ternyata salah. nggak boleh juga. Ternyata nggak Terlalu nggak boleh nangis tuh nggak boleh, ini nggak salah. Salah. Jadi mungkin juga aku menurunkan hal yang salah itu kepada anakku. Anak cowok gak boleh nangis, Bang. Kalau anakku jatuh, nggak apa-apa, Salah. jagoan dia selalu gitu. Terus sekarang aku sadar kalau salah ya. Harusnya saat itu dia bisa minta tolong, tapi Jatuh dia nggak apa-apa tapi langsung bangkit. iya, harusnya saat itu dia bisa minta tolong atau dia bisa nangis dan aku bisa tahu saat itu juga gitu. Tapi Iya. karena aku selalu bilang sama dia, anak cowok harus kuat. Dia mencoba tahan itu. Ya Allah. Maaf ya, Bang. Sama kakeknya pun dia nggak cerita ya? Enggak, Setelah sama. kejadian atau misalkan kan anak kalau habis ngalamin sesuatu yang sakit, maksudnya pulang dari masjid gitu mungkin, ini aku sakit apa-apa gitu nggak ada? Enggak. Diem. Dia diem aja, dia nggak ngomong apapun, dia langsung main lagi. Terus di kejadian kedua dan ketiga aku bilang gini, kenapa kamu masih mau sih, Bang? Kan sakit. Iya. Kata dia, soalnya si Y ini ajak aku cari keong. Jadi anakku udah melakukan penolakan, tapi dikasih bujuk rayu. Maksa banget dong si anaknya ini, berarti emang ngincer, memang dia harus terjadi kejadian itu. Betul. Berarti gitu kan? Betul. Memang tujuannya sudah jelas dari awal. Betul. Yang aku tahu dari hasil BAP juga, anakku cerita sama penyidik tanpa aku, dia bilang kalau dia nggak mau, si Y ini teriak-teriak marah. Dan dikasih bujuk untuk dikasih jajanan, dikasih balon. Anak 4 tahun. Umur berapa sih ini si Y-nya ini? 8. Kelas 2. Baru kelas 2 SD. Baru kelas 2 SD. Ya Allah, oke. Terus nggak bisa ngomong sampai ikutan nge-freeze gitu. Para ibu pasti tahu rasanya lah, maksudnya. Terus ya udah aku shock, lama shocknya. Aku nggak tahu mau ngapain pada saat itu. Cuman setelah pertemuan hari Kamis itu, karena korbannya bukan satu. Pertemuannya di mana? Jadi di rumah mama. Pertemuannya di rumah mamahnya Putri. Terus karena kondisi semua lagi emosi, jadi ada pihak-pihak dari lingkungan yang menenangkan dan bilang nggak bisa nih diomongin saat ini nih, pulang dulu deh, tenangin diri dulu, nanti kita ketemu lagi hari Minggu untuk itu hari apa membicarakan kejadiannya ini. waktu itu? Oh, Kamis. Dikumpulkan lagi nanti hari Minggu bersama para korban lainnya dan juga pelaku. Oke. Saat itu jumlah korban berapa yang diketahui? 4 orang. Terus? Gitu. Terus nunggu ke hari Minggu itu kayak seumur hidup. Iya, aku lagi nanya tadi ya, kenapa harus hari Minggu sih? Kenapa nggak besoknya lagi? Aku bilang, kenapa nggak besok aja? Iya, Kenapa harus hari lama Minggu? banget dari Kamis ke Minggu. Aku nggak tahu alasannya. Itu siapa yang memutuskan? RW, RT gitu. Aku juga kurang tahu. Mungkin saat itu kondisi aku lagi shock banget. Jadi aku juga agak samar-samar ingatannya. Suami Putri gimana kondisinya sebagai ayah?
Emosi, dia tuh punya darah tinggi. Dia sudah mengkonsumsi obat yang memang dosisnya agak tinggi gitu. Jadi saat itu langsung naik. Nggak kebayang rasanya jadi orang tuanya saat itu, kayak Nggak kebayang, saat itu cuman bisa nangis, cuman bisa minta maaf gitu. Jadi langsung ke flash semua, "Lu tuh salah kemarin kayak gini, lu tuh salah kemarin kayak gini, lu tuh salah." jadi saling menyalahkan ya Betul. jatuhnya. Oke, dan bingung nggak sih mesti mau gimana nih, langkah apa gitu? Pada saat itu enggak. Oh enggak? Pada saat itu enggak bingung karena aku sudah bilang sama orang tuanya, "Aku memaafkan, tapi ini nggak bisa sembuh cuma dengan kata maaf. Anak ini harus diproses." Mhm. Aku sudah bilang begitu. Sesimpel orang awam tahu, ya kasus kriminal harus dilaporkan ke polisi Iya, dan diproses sama polisi. Aku nggak bingung saat itu. oke. Aku cuman mau ke polisi aja, gitu. Dengan harapan pokoknya dilaporin supaya nggak ada korban lagi yang Betul, berjatuhan. betul. Oke, terus? Hari Minggu kita datang, oh sebelum hari Minggu saya konfirmasi ke Pak RW kalau minta, dampingan dari Bimaspol, gitu. Karena takutnya emosi dan ribut segala macam kan. Mhm. Saya minta dampingan dari Bimaspol, akhirnya hadir Bimaspol, dan saya sangat menyayangkan hari Minggu itu, pertemuan di hari Minggu itu membahas edukasi. Oke. Kita Itu di diedukasi. kantor polisi? Bukan, itu masih di lingkungan, di Posyandu kalau nggak salah. Oke. Edukasi. Terus saya gemeter, saya bilang gini sama ibu yang dari kecamatan yang ngasih edukasi, "Kalau saya tahu agendanya hari ini edukasi, buat apa saya nunggu sampai hari Minggu? Iya. Saya nggak akan datang," saya bilang. Terus, ya udah, saya tanya sama Bimaspol, "Saya bisa lapor polisi nggak?" Kata Bimaspol, "Bisa. Saya tidak menyarankan tapi juga tidak melarang. Silahkan kalau ibu mau ke kantor polisi." Akhirnya kita diantar ke kantor polisi, ke Polres. Hari Minggu itu? Hari Minggu, Langsung? langsung di sore, kira-kira habis asar, Berarti pertama kali Putri tahu hari apa? Kamis. Kamis tuh pertama tahu, Iya, langsung ke rumah ibu iya, hari itu juga? iya. Oke. Terus, kita ke Polres, dari SPKT kita diarahkan ke lantai 5 ke PPA. Mhm. Di PPA saya dipanggil sama satu korban lainnya yang ikut lapor karena kondisi anaknya lebih parah Lebih parah? karena sampai luka. Hah? Sampai luka. Usia berapa korbannya? 7. 7 tahun? Aduh bingung mau tanya dari mana. Yang 7 tahun nggak speak up juga selama ini? Baru Putri speak up, baru dia yang ngomong, ikutan ngomong? Itu korban yang saya bilang awalnya saya tahu. Oh, Cuman oke. 7 yes, tahun itu hampir sepantar loh. iya. Bahkan nggak bisa nolak, maksudnya nggak bisa ngelawan. Aku nggak tahu sih, aku dapat info dari KPAD kalau, kan ada 5 nama nih yang jelas. Mhm. Yang jelas ada 5 nama, 4 nama ini semua terpapar pornografi katanya. 4 anak. Jadi mungkin kalau yang dibilang keluarga terlapor sama-sama suka mungkin itu, gitu. Mungkin Oh. ya, aku juga nggak paham. Soalnya kalau Ya Allah, korban sedih yang banget ya. si C ini, saat dilakukan itu ditonton sama teman-temannya, Ditonton? ditonton Banyak teman-teman yang ditonton teman-temannya. Dan kayak udah biasa banget kan ya. kabarnya teman-temannya juga malah bilang, udah lo, udah, si C-nya udah kesakitan itu, udah." Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok kacau banget ya generasinya. Sedih banget ya Allah. Oke, boleh lanjut lagi. Aku ke Polres bersama ibunya si C ini, Mhm. terus penyidik menjelaskan kalau nggak bisa dibuat laporan, pelakunya masih di bawah umur. Aku dikasih Oke. penjelasan kalau mungkin penjelasan selogisnya mereka ya, Mhm. kalau ini dibuat laporan terus ibu mau ngapain? Di penjara? Kan nggak mungkin, Mhm. gitu. Terus cuman karena ibu sudah sampai sini, kita harus buatkan surat. Oke. Aku nggak paham saat itu, masih syok, apakah surat mediasi atau surat Mhm. perjanjian apa. Mhm. Aku bilang sama, penyidik, "Kalau Bapak nggak bisa buatin surat, nggak apa-apa, saya izin pulang. Tapi kalau saya diminta buat surat perjanjian atau sebagainya, saya nggak mau." Saya bilang gitu. Mhm. Akhirnya saat itu saya pulang. Oke. Berarti nggak ada apa-apa ya? Nggak dapat apa-apa di Oke. hari Minggu itu. Terus? Terus saya diarahkan ke DP3A.
karena Iya. ini ranahnya DP3A katanya. Mhm. Karena itu hari Minggu nggak bisa, jadi hari Senin saya ke DP3A. Oke. Dilakukan, asesmen awal, terus saya bilang, "Terus saya harus ngapain?" Ya kalau DP3A arahnya tupoksinya cuman penyembuhan, Mhm. sebenarnya korban. Tapi pada kasus ini karena pelakunya juga anak di bawah umur, jadi pelakunya juga. Jadi, pelakunya diapain? Dikonseling, Lagi-lagi konseling aja? lagi-lagi konseling aja gitu. Oke. Menurut saya ya nggak fair lah, Mhm. anak saya korban dikonseling, dia juga dikonseling gitu. Mmm. Terus konselingnya pun kita harus datang seminggu sekali ke dinas. Apakah itu efektif? Maksud saya gitu. Terus, eee, anak saya nggak ngomong-ngomong apa-apa saat itu, waktu dikonseling sama psikolog. Iyalah, ibaratnya sama ibunya aja nggak langsung Iya cerita iya, kejadiannya kan, gimana sama psikolog, betul. sama orang lain gitu ya maksudnya? Anak saya nggak mau ngomong, bahkan di situ saya padahal sudah nge-record loh, pas hari Jumat saya ngobrol sama anak saya mikirnya gini, anak kecil 4 tahun, kadang kan mood-nya kalau lagi nggak ini dia nggak akan ngomong gitu. Mhm. Terus saya record semua keterangannya, maksud saya siapa tahu bisa dijadikan kalau anak Mhm. saya nggak mau ngomong, ternyata nggak bisa kepakai. Oh, Harus keluar langsung dari mulut anak saya, nggak boleh record gitu. nggak boleh, gitu. Oke. Terus udah berlanjut sampai kemana sekarang Putri kasusnya? Untuk laporan polisi sudah sampai BAP sudah, visum sudah, keterangan saksi sudah, penyerahan barang bukti Hasil sudah. visum gimana? Hasil visum anak saya negatif, karena Oke. dokter menjelaskan Negatif itu berarti nggak ada luka ya? nggak ada luka. Dokter Iya. menjelaskan kalau negatif di sini Bu, bukan berarti, hal itu tidak terjadi, tapi karena alat kelamin anak 8 tahun itu kemungkinan besar belum berkembang. Oke, jadi nggak sampai ngelukain. Logikanya kita nih, buang kotoran air besar aja yang ukurannya pasti lebih besar dari, Mhm. kelamin anak 8 tahun itu keluar masuk dengan gampangnya tanpa meninggalkan jejak Luka luka, ya. apalagi kelamin anak 8 Berarti memang tahun. sejauh ini nih, di anaknya nggak ada perubahan fisik apa-apa sama Fisik nggak ada, sekali? Nggak fisik ada. nggak ada. Dia, sakit pun nggak ada yang selain saat kejadian ya? Iya, Nggak ada atau nggak buang air sakit tuh nggak ada sama sekali nggak. berarti? Mungkin di awal-awal ada, tapi namanya orang tua nggak pernah mikir ke arah sana ya. Oh, dia Waktu, bilang sakit buang airnya? pernah beberapa kali pupnya tuh berdarah, ada darahnya Berdarah? sedikit, iya ada darahnya sedikit. Terus Nggak diperiksain langsung itu ke rumah sakit? pada saat itu aku mikirnya, lagi-lagi kebodohan aku, panas dalam mungkin. Berdarah tuh udah serem sih. Iya, Maksudnya udah ada something gitu kan? saat itu aku mikirnya kayak gitu doang. Aku mikir Pasti positive thinking positive ya? thinking dan gak kepikiran anakku sejauh itu. Iya iyalah, Ya siapa yang kepikiran? mungkin kalau anak perempuan kita akan lebih concern ya, kalau anak Mhm. perempuan, tapi kalau anak laki-laki nggak kepikiran sejauh itu. Memang menjadi ibu tuh sulit. Iya, Kemarin dokter juga bilang di sini narasumber, ibu itu terlalu panik nggak boleh, terlalu iya, santai juga nggak boleh. iya, Sulit banget mencetak porsi yang tepat buat ibu itu nggak iya, ada formulanya. Cuman harus sering-sering mainin insting aja memang. iya. Oke, berarti sempat berdarah tapi nggak sempat diperiksa. Nggak Buang sempat airnya diperiksa, berdarah. buang airnya berdarah atau Nggak bilang sakit, maksudnya buang air berdarah sakit. sakit dong Jadi tuh dia berarti. kalau abis pup, anakku tuh tipe anak yang emang lucu gitu, ngelawak mulu kerjaannya gitu. Jadi tuh Oh, dia aduh tuh tambah kasihan. ngomong gini, "Aduh, aku banyak banget, sampai sakit aku nih." Ya Allah. Gitu. Aku tuh mikirnya juga, "Lagi sih Ah, kamu maunya banyak sih." Gitu. mhm. Padahal mungkin aku juga nggak tahu, mungkin itu tanda-tanda tapi akunya yang terlalu santai. Oke. Berarti terus setelah ke situ udah kemana lagi nih? Mmm, Selain ke Polres, ke DP3A, kemarin juga aku ke STPL, Mhm. Kemensos. Di sana juga asesmen gitu. Terus mereka juga menawarkan psikolog gitu. Cuman kemarin, karena Bu Menteri mau datang, aku Mhm. dikonselingkan lagi ke DP3A. Oke. Ternyata kembali lagi anakku habis dari DP3A cranky lagi, malah pulangnya demam, demam tinggi. Jadi sampai sejauh ini belum ada, lembaga atau apapun yang bener-bener membantu proses berjalannya supaya lebih, Mmm, apa ya, lebih maksimal gitu di proses hukumnya? sependek yang aku tahu belum. Belum ada? Cuman apakah mungkin di belakang aku mereka jalan asesmen pelaku atau segala macam, aku nggak tahu. Info ke aku nggak ada. Harapannya Putri untuk proses ini di hukum Mmm, itu bisa sejauh mana sih bagusnya prosesnya?
Soalnya kan balik lagi ya, tadi balik UU ITE itu Mhm. apa, Undang-Undang Perlindungan Anak, Iya, sorry. Itu memang belum bisa kalau si terlapornya jadi tersangka yang betul. dipenjarakan gitu kan. Mhm. Cuman sejauh mana ini anak bisa diedukasi atau direhab atau di apa sih harusnya? Harapanku, aku juga udah diskusi sama beberapa teman, harusnya bisa direhabilitasi karena Harusnya harusnya korbannya bukan cuma satu. difasilitasi negara, Betul, direhabilitasi sampai benar-benar sembuh. sampai benar-benar sembuh. Bahkan harusnya korban-korban yang katanya sama-sama juga Mhm, kan, itu juga ikut direhabilitasi juga. harusnya. Tapi sampai sejauh ini belum dilakukan. Belum, Dengan alasan mungkin masih proses, masih mungkin proses. karena nggak ada informasi lanjutan ke aku. Oke. Jadi sangat disayangkan sekali ya birokrasi di sini. Kenapa gitu? Nggak bisa lebih cepat gitu ya? Karena kan Mungkin nggak bernilai, untuk siapa? kenapa harus dipercepat? Aku siapa sih? Lebih lama kan lebih banyak korban dong yang berjatuhan Yang gitu penting kan kan? bukan anak mereka. Masa sih sampai segitunya? Ini Mungkin, masalah besar loh. mungkin. Kalau arahnya nggak ke sana ya, aku coba pikir pakai logika aku yang lagi kurang sehat mungkin logika Mm-mm. aku saat ini. Kenapa laporan aku awal ditolak? Padahal akhirnya bisa, Sempat ditolak ya. sempat ditolak di hari Minggu, itu satu. Kedua, sebelum kasus ini naik ke sosial media, aku banyak mengemis sama semua orang yang aku kenal. Aku minta tolong, aku gak mau diem aja. Menurut aku harus bergerak buat anak aku, apapun itu, gitu. Aku minta tolong sama teman-teman dewan, Mm-mm. sama orang-orang yang berpengaruh, aku minta tolong. Orang-orang berpengaruh loh. Iya, aku minta tolong. Padahal ya. Gak ada yang nolongin aku. Bahkan yang pernah minta tolong sama Putri ya. Betul, Tadi Putri cerita. betul. Jadi orang-orang berkepentingan ini cuman butuh kita nih yang orang-orang kecil pada saat mereka butuh aja gitu. Pada saat mereka sudah jadi nggak ada yang nolongin aku gitu. Kemana? Pada kemana? Pada kemana? Mungkin rakyatnya bukan cuma aku aja, Betul. tapi em, ini ada nomor 2 nih di bawahnya Tuhan nih. Ternyata sosial media itu di bawahnya Tuhan, Kak. Setelah semua ini naik ke sosial media, Baru. ajaib, semua orang ngehubungin aku mau nolongin, dari partai-partai semua ngehubungin aku. Serius? Demi Allah Rasulullah, mereka ngehubungin aku mau ngasih bantuan. Dalam bentuk Udah ada pendampingan hukum belum? oke. Butuh didampingi kah? Karena nilai politiknya sudah tinggi. Tapi Putri nggak ambil? Nggak. Dengan alasan? Kemarin kemana aja? Karena kamu udah pernah meminta-minta, Aku ngetuk-ngetuk sudah pintu mereka tapi aku nggak sudah mengetuk dibuka. pintu mereka, tapi nggak dibuka. Sekarang giliran udah viral, Mm-mm. dan seandainya kasus ini selesai, nama mereka kan yang bagus Mm-mm. gitu. Kenapa harus begitu caranya gitu? Toh nyatanya jujur ya, menurut aku pribadi udah viral pun masih belum ada hasil yang Iya, memuaskan kok iya, gitu. betul. Maksudnya di mana sih kata-kata mereka yang mendampingi, membantu sampai ini sampai tuntas ibaratnya ya. Ini belum tuntas kan sekarang? Belum tuntas. Sudah 2 minggu. Sudah 2 lebih. minggu dan belum tuntas. Belum tuntas. Aku masih mencoba berpositif thinking, mungkin memang prosesnya nggak semudah yang aku bayangkan. Harapan aku Tapi gitu. tidak selama itu juga. Kalau memang langsung diproses dong. Sedih ya. Maksud aku gini loh. Mungkin buat mereka-mereka atau banyak orang ini dibilang kasus biasa gitu ya. Cuman POV seorang ibu ini kiamat loh. Kiamat. Ini kiamat. Nggak semua orang ibu bisa berdiri tangguh gitu ya ketika dengar anaknya dapat musibah gitu. Dan nggak gampang. Makanya sebenarnya salah satu mami support mami aku tuh berharap biar para mamis lebih aware gitu. Maksudnya kita sama ibu itu pasti tahulah rasanya gitu kan. Tahu rasanya gimana sih kalau anak kita yang dapat kena musibah, kita nggak pernah tahu ke depan kita gimana gitu kan. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua dilindungi, dijauhin dari musibah-musibah yang bikin hati ibu patah gitu ya. Cuman ya kalau emang ada musibah di antara kita, ayo dong bergerak gitu. Dirangkul, disupport, disuarakan gitu. Maksudnya kita kan nggak mau ini sampai berulang lagi. Betul. Toh kalau ini berkembang jangan sampai naudzubillah di antara kita ada yang kena kan anak-anaknya. Ini kan kasus besar banget. Ini bukan kasus yang biasa gitu. Ini tuh kasus yang sangat amat memprihatinkan generasi kita
ini kan generasi Indonesia ya, Mhm. maksudnya anak-anak yang sekarang berusia 8 tahun nanti kan juga akan besar. Kalau dari kecil aja udah menjatuhkan banyak korban, gimana nanti ke depan gitu loh. Kenapa sangat lama sekali di prosesnya. Jujur ya Putri, aku waktu hubungin kamu kan emang di awal-awal banget kan Iya, ya. betul betul. Di awal-awal banget naik kalau nggak salah. Terus Putri kamu tuh bilang belum siap ya. Oke lah, terus ternyata Putri ngerespon udah siap gitu, Mhm. dan aku juga baca udah berapa hari gitu Iya. kan. Aku mikirnya mungkin udah kelar kali ya prosesnya gitu. Makanya waktu baca ya kayaknya udah lama nih, aku baca 3-4 hari Iya iya. lalu ya kan, Mhm aku mhm baru mhm. balas kan Iya, itu. Tapi ternyata setelah aku lihat belum loh. Aku langsung nanya juga kan udah sampai mana, ternyata masih belum 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 ada kemajuan yang signifikan juga gitu. belum. Jadi kayak waktu waktu tahu, aduh terus gimana dong ini gitu. Apa yang bisa kita bantu? Kita tuh pengen ngebantu yang bener-bener Putri butuhin gitu. Boleh nggak Putri tuh diceritain? Maksudnya sekarang tuh apa kebutuhan Putri dan ayahnya, apa suaminya, sekeluarga ini saat ini yang paling bisa diharapin itu apa? Proses hukum dulu jelas. Itu satu. Oke. Itu dari segi hukum ya. Iya Segera tuntas. iya. Kalau bisa si terlapor ini jangan cuman edukasi, Jangan dikembalikan ke edukasi. orang tua. Jangan dikembalikan ke orang tua. Jangan. Pilihannya dua ya. Dikembalikan Atau rehabilitasi. atau rehabilitasi. Berarti harus Harus. direhabilitasi. Harus, Harus. karena ini udah nggak 1-2 korbannya Betul. gitu kan. Oke, disembuhin dulu nih yang satu. Kalau udah selesai, terus harapan Putri lagi apa sebagai seorang ibu? Anakku sembuh. Pasti bisa sembuh kan? Emang nggak sembuh, maksudnya ada Mmm, ketakutan nggak bisa sembuh gitu. apa ya, aku tuh takut, mmm, Itu kalau sekarang berat nih jangan ya, aku jadi iya, nggak enak. aku bingung cara ngomongnya sih. Sekarang nih aku lagi kepikir, langkah yang aku ambil tuh bener atau enggak sih gitu. Dengan Pos, memviralkan ini. aku takut orang-orang banyak yang bilang, "Anaknya malu punya ibu kayak aku." Enggak dong. Semua itu tergantung niat pertama ya, tergantung niat. Aku tahu niatnya Putri sebagai seorang ibu pasti lagi sedang berjuang berdiri keadilan untuk anaknya. Karena nggak didengar kan. Toh sebelum ngeviralin udah ngemis kemana-mana tadi yang ke Sudah, Putri bilang, dan ternyata memang nggak ada yang mau bantu nggak ada gitu. yang mau bantu. Dan bener lagi sosial media ternyata lebih nomor 2 setelah Nomor 2 Tuhan setelah kalau di Tuhan. Indonesia kan. Maksudnya lebih ditakuti Mhm, gitu. Itu pertama, berdiri untuk keadilan anak ya. Terus yang kedua, kalau menurut aku pribadi ya, mhm, dari hasil kemarin ngobrol-ngobrol dengan narasumber, ketika Putri nggak bersuara mhm. sebagai seorang ibu, seorang orang tua, itu anak juga bisa menuntut nanti. Maksudnya, dan kalau udah mendem luka yang sangat berat gitu kan, kenapa dulu ibu aku nggak berusaha buat, iya nggak sih? Eee, hal itu adalah yang awalnya aku pikirkan. Jadi dari awal aku up ini, satu memang aku mau sharing ke orang tua lain, jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan. Kedua, apapun hasilnya, Oke. paling enggak nanti setelah anakku udah mulai mengerti, dia lihat usaha orang tuanya. Iya itu maksud. Kalau orang tuanya nggak cuma diam aja gitu. Cuman makin ke sini karena semakin banyak orang yang ngomong gitu, aku ngerasa, iya nggak sih? Atau Salah nggak nanti sih gitu ya? jadi tak malu tuh. Cuman aku akan tetap pada pendirian aku harus dapetin apa yang harusnya anak aku dapetin. Anakku harus sembuh, Harus. pelaku harus direhabilitasi dan harus sembuh, dan harapan aku dapat support itu aja. Aku dapat doa, aku dapat support. Banyak support kok, banyak mami satu Indonesia yang support Putri. Oke. Mmm, Pernah terpikir coba hipnoterapis nggak? Pernah, Hipnoterapi gitu. aku kepikir jadi setelah, konten ini naik ada banyak sekali orang yang mau bantu aku, alhamdulillah, masya Mhm, Allah. mhm, Terus ada satu yang dia itu praktisi hipnoterapis gitu, mhm, dia mau bantu. Cuman kemarin pas harusnya kita jadwalin hipnoterapis, anakku demam abis dari DP3A dan oh kondisinya oke. makin memburuk. Dia tuh Sekarang udah sembuh? sudah alhamdulillah, Alhamdulillah. cuman masih tetap mimpi buruk. Dia tuh sering sekarang tuh Ah, nggak bisa ditinggal sama aku. Kalau malam apalagi. Jadi tuh aku kalau malam cuman bisa
tidur miring ke kanan untuk meluk dia semalaman, nggak bisa bergerak. Bener-bener seorang ibu ya perjuangannya kayak Iya lagi anak bayi ya, kayak iya, lagi ASI, kalau enggak tidur miring. dia tuh nangis, dia bilang, "Aku nggak bisa tidur." Masih tetap lucunya dia. Kenapa? Enggak, kenapa? Sebelum dia cerita nggak apa-apa kan? Mhm Apa mhm. setelah banyak sorotan ke dia, Mungkin spotlight, mungkin terus dia ngerasa takut, "Aku salah nggak ya cerita orang tahu?" mungkin Gitu ya? mungkin dia ngerasanya kayak gitu. Kalau yang aku pikir, apakah mungkin perubahan aku Iya, kan jadi lebih sering sering nangis, nangis. gitu. Terus dia dibawa ke sana ke sini, dan dia harus mengulang cerita yang dia nggak nyaman itu, gitu. Oke, berarti sekarang anaknya ini ya, harus sama Putri terus ke mana-mana. Harus sama Kalau aku. ditinggal gini nggak apa-apa sama ayahnya? Nanti juga nelpon bentar lagi, Oh gitu. "Ibu lama banget pulangnya," gitu. Padahal biasanya Oke. Sebenarnya kalau boleh menyarankan, heeh, maksudnya kayaknya perlu banget, hipnoterapis mhm gitu, karena kalau psikolog sama psikiater, mungkin bisa juga psikolog, psikiater, mhm. cuman aku baru tahu juga kemarin kalau hipnoterapis tuh, lebih bertujuan menyembuhkan luka gitu kayaknya. Kalau emang Putri mau sama anaknya, teman aku ada yang bersedia juga Mau membantu banget. maksudnya. Harapan aku sih bisa Mhm, insyaallah mudah-mudahan ya, secepatnya. Cuman iya, saat ini kan masih memang proses hukum masih berjalan. mhm, Khawatirnya kita jalan diobatin, tapi iya. besok harus Cerita cerita lagi. Jadi, oh lagi. Putri pengen selesai dulu nih Iya, cerita-cerita asesmen ini dan lain-lain, mhm, kalau udah bisa langsung betul. Jadi bener-bener pemulihan, lupa dia, nggak perlu pengobatan. diingetin Iya, lagi. betul sih, betul masuk akal, tapi lebih cepat lebih baik sih. Semoga berarti prosesnya harus dipercepat. Belum sekolah ya anaknya? Belum, nggak mau. Sebelum anaknya sekolah. Iya, dia nggak mau sekolah. Kenapa? Sejak kejadian itu dia nggak pernah mau sekolah. Sebelumnya sekolah? Enggak, kan memang harusnya kan tahun ini masuk. Oh harusnya tahun ini Iya TK kecil ya? iya, Oke, tapi dia ngajinya pun udah nggak mau semenjak kejadian itu. ngaji TPQ Iya, apa? tahfiz. Oh tahfidz, ke sekolah tahfidz berarti? Iya, Oh dia nggak mau? nggak mau. Jadi kalau udah waktunya tahfiz, dia tidur. Oh gitu. Ustazahnya tuh sampai nanya, "Tam kok nggak masuk-masuk sih?" Gitu. Apa ada trauma sama ketemu teman-teman gitu? Wallahualam sih. Mmm, Tadinya aku cuma bilang sama ustazahnya, "Nggak tahu ustazah lagi malas nih, biarin deh, mungkin Mhm, memang belum waktunya dipaksa," gitu. mhm, Terus kemarin pas kejadian ini naik, ustazahnya WhatsApp aku, dia bilang, "Apa mungkin penyebabnya ini juga kali ya, Bun? iya iya, Makanya dia jadi nggak mau masuk," gitu. Mungkin. mungkin masih ada trauma atau takut Mhm. ketemu teman. Aduh yang paling gimana ya, yang paling harus diobatin emang mentalnya dulu kan. Iya Yang ditakutkan itu jadi kayak, apa ya, seorang ibu pasti punya ketakutan, sudut pandangnya dia mengenai, seksual gitu ke depannya, iya, khawatir banget pasti kan ya, banget. tapi pasti bisa sembuh. Pasti harus Amin. optimis sih, Iya maksudnya ibu itu memang yang harus selalu ada di garda depan untuk, yakin sama kesembuhan anaknya gitu. mhm. Walaupun kitanya berdarah-darah ya. Aduh, oke. Jadi sampai nge-freeze nih. Jadi apa aja nih bentuk pendampingan Putri sebagai seorang ibu yang Mhm. dilakukan buat anak setiap harinya? Sejauh ini aku terus temenin dia, terus aku bikin di rumah itu pokoknya penguatan gender buat dia, aku nggak makeup di rumah, Oh gitu, sampai tuh sampai orang ibu segitunya. hebat ya. Aku nggak makeup, aku Nggak make nggak up di rumah sama sekali? sama sekali, Iya. aku nggak skincare-an sama sekali. Jadi aku nggak mau dia ngelihat sisi feminim. Oh gitu. Ya jadi, aku mulai ngedeketin dia sama ayahnya. Biasanya kan kakaknya yang lebih dekat sama ayahnya, dia lebih deket sama aku gitu. Kakaknya perempuan ya? Kakaknya perempuan, tapi Mhm. aku, eee, dorong dia buat dia lebih dekat sama ayahnya untuk penguatan gendernya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Oke terus, gimana cara Putri menjelaskan situasi ini ke anaknya? Mmm, Dia bertanya-tanya nggak? "Emang kenapa sih kok sekarang pada ngeliatin aku? Kenapa sih aku suruh cerita-cerita terus? Kenapa sih kayak dibawa ke sini ke sini ke sini?" Gitu? enggak, dia enggak tanya itu. Cuman dari awal kalau dia udah ngeliat aku nangis, dia langsung nengok, terus dia langsung nge-freeze gitu. Terus aku bilang, "Abang kalau Ibu lagi nangis, itu tandanya Ibu lagi kesel. Ibu lagi kesel sama si Y karena jahat sama kamu," aku bilang gitu. Mmm. Terus, "Abang nggak salah,
Cuman abang harus tahu, besok-besok kalau ada temen yang seperti Y, abang harus teriak. Abang harus bilang sama ibu cepet. Iya, kata dia. Terus kalau soal dibawa ke kantor polisi, dibawa ke dinas-dinas, sebelum berangkat aku selalu bilang sama dia, kita mau main ke tempat kerja temennya ayah gitu. Kita mau main ke tempat kerja temennya ibun. Aku selalu bilang kayak gitu. Soalnya aku belum punya penjelasan. Dan anak sekecil itu kan maksudnya. Kakaknya nanya nggak? Justru kakaknya lebih terbalik dari dia. Kalau dia kan terbuka, kalau kakaknya ini tertutup. Oh. Di minggu awal kejadian, aku ditelepon sama gurunya. Bun, aku belum naikin ke sosial media. Sebenarnya ada masalah apa? Loh, kenapa memang, Bu? Ini si kakak di sekolah murung, jadi uring-uringan gitu. Susah banget ya. Oke. Padahal dia di depan aku Kayak nggak ada kayak apa-apa. gak ada apa-apa. Bahkan kalau aku lagi nangis tuh, dia langsung standby di samping aku. Dia ngambil tisu, dia ngelap air mata. Dia gak ngomong apa-apa, Kak. Dia gak pernah ngomong apa-apa sama aku. Dia cuma ngelap air mataku. Dia nanya masalahnya nggak? Enggak. Bahkan nggak Dia nanya. gak nanya. Kelas berapa tadi kakaknya? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD dia gak nanya masalah. Sama sekali nggak nanya. Sama sekali Tapi gak dia nanya. tahu nggak menurut Dia Putri? Tahu dari mana? Setelah viral? Enggak. Dia tahu dari awal karena kan memang pas kejadian itu aku nangis, terus kan aku langsung bawa ke rumah ibuku. Dia dengar semua. Dia dengar semua. Tapi dia nggak berani nanyain Dia apa. nggak pernah Ke nanya ayahnya apapun. juga nggak nanya. Dia nggak nanya apapun. Bahkan yang aku sampai terpukulnya itu saat itu dia mau ulangan. Oke. Dan aku belum bayaran SPP-nya. Hmm. Terus aku ke distract sama masalah ini. Jadi aku nggak kepikiran buat bayaran, nggak kepikiran dia buat ulangan. Aku dipanggil ke sekolah sudah 3 hari yang lalu. Tapi dia nggak sampein itu ke aku. Oh iya. Terus kena sampai akhirnya gurunya nelpon. Terus aku bilang sama dia, kakak kenapa gak bilang ibu? Nanti ibu nangis lagi. Ya Allah. Aduh. Jadi justru yang dampaknya paling kelihatan dia gitu. Itu aku gak nyangka. Karena fokusnya aku ngurusin adiknya, Yang kecil. malah kakaknya aku lupa gitu. Padahal anak aku 2. Berat dan hebatnya seorang ibu nih. Kadang fokus ke salah satu anak juga salah, ya Betul. kan? Padahal kita badannya satu nih. Dibelah-belah juga nggak bisa kan? Iya. Cuman lagi-lagi emang ibu tuh dituntut untuk hebat lah, untuk harus bisa semua, bisa handle everything, multitasking gitu kan? Berarti kakaknya juga harus dihipnoterapi. Harus. Satu keluarga sih harusnya. Harus sembuh semua, harus bangkit semua, harus pulih semua. Terus sekarang gimana kakaknya? Kakaknya udah lebih baik. Udah lebih baik. Udah lebih baik. Tapi bener-bener gak pernah buka masalah ini ya? Enggak. Dia tahu orang gurunya tuh nanya, kenapa sih? Karena anakku ini sebenarnya kalau di sekolah cerewet. Dia tuh kalau di sekolah dipanggil sama wali kelasnya tuh empok. Oh gitu. Karena emang cerewet, makanya gurunya langsung notice begitu tiba-tiba dia jadi diem gitu. pemurung Ya, kenapa gitu. sih? Ada masalah apa sih gitu? Enggak tak. Nanti Bu Yuni tanya aja sama mama aku, sama ibu aku. Setelah kasus ini viral gimana? Terus ya udah, dia balik lagi, dia nggak ngomong apa-apa. Tetap diem sampai terakhir. Dia diem, tapi dia nonton. Dia nonton. Nonton di sosmed, media sosial. Iya, dia nonton di YouTube. Dia bilang, ibu tadi aku nonton ibu di ini gitu. Terus dia bilang, ibu jangan nangis mulu gitu. Sampai sejauh ini berarti Putri maupun anak Putri belum pernah menjalani proses pemulihan melalui psikolog atau apa, belum? Di luar dinas belum. Belum, karena pengen menyelesaikan dulu kasus ini ya. Setelah itu baru mau fokus ke pengobatannya. Kalau untuk self care-nya untuk Putri sendiri nih gitu, di tengah fokus sama anak gini, gimana cara Putri menenangkan diri sendiri, harus tetap berdiri ibaratnya ya di tengah kiamat ini? Apa cara afirmasi apa yang Putri sampein ke diri sendiri sih biar bisa tetap tegar dan berjuang buat keadilan anak sampai sejauh ini?
Siapa tahu bisa buat contoh juga kalau ada ibu yang lagi ngerasa dunianya udah kiamat banget, udah runtuh banget sampai kayak mungkin udah ada satu momen nggak kayak, kayaknya nggak bisa nih kali ini, maksudnya kayak aku udah gagal, Iya, itu pasti ada blaming kan ke diri sendiri, nggak usah seberat masalah Putri deh. Misal anak aku nggak bisa apa aja atau anak aku ngelakuin kesalahan sama temennya, misalkan berantem, itu udah ngerasa gagal kan, kayak aku selama ini salah. Ibu kan selalu iya, blaming. overthinking dan blaming, apa aku salah didik ya, apa aku salah ini ya Iya, gitu. Gimana cara Putri ngelewatin itu? eee, mungkin yang kelihatan ya aku kuat-kuat aja gitu. Cuman pada kenyataannya aku sempat mau So, terlintas aja kan tapi. terlintas dan hampir prepare. Yang bener. Iya, hampir prepare untuk itu. Jangan dong. Ya terus Nauzubillah min dzalik. nauzubillah min dzalik. Terus ya tiba-tiba kelintas aja gitu di pikiran aku kalau nanti kalau aku gak ada, anak-anak gimana? Orang tuaku gimana gitu. Nggak kuat itu sebenarnya. Seberat itu. Berat banget buat aku. Terus kalau gimana caraku buat nguatin diri? Nggak ada caranya buat nguatin diri. Cuman pasti semua teman-teman bisa lakuin ini. Kalau pagi lihat wajah anak, itu kuat lagi. Udah otomatis ya. Otomatis kuat lagi. Yang tadinya aku tuh awal-awal kasus nggak bisa makan sama sekali, sedikit pun nggak bisa makan. Sampai Nafsu makan hilang, semua hilang hilang. kali ya. Tambahan lagi aku kan mahnya kronis. Hmm. Aku nggak mau dan nolak makan. Akhirnya pas aku lihat anak, ayo bangun, makan. Siapa lagi yang berjuang Lagi-lagi bukan anak. aku. Lagi-lagi anak. Sumber kekuatan ya. Sumber kekuatan. Bener, seorang ibu. Cuma ngeliat anak aja udah langsung kayak apa ya, penyemangat, kayak di charge gitu Kayak di baterainya. charge. Bahkan kepikiran pikir anak. Iya, iya mikirnya ke situ. Nanti kalau gue nggak ada, anak gue gimana? Tambah nggak sembuh dong. Hebatnya seorang ibu. Tambah parah dong Tambah lukanya. parah lukanya. Jadi ya, cuman aku belajar satu dari teman sosial media aku. Jadi kalau lagi ngerasa sendirian, nggak ada yang kuatin diri sendiri aja, peluk diri sendiri. Jadi dari kemarin tuh, Meditasi. iya kalau dari kemarin suamiku pergi, anakku pergi gitu, diajak suamiku, aku selalu peluk diri aku sendiri. Kuat, 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 pokoknya kuat gitu. Kasih afirmasi positif ke diri sendiri, karena kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Betul. Jadi bingung. Kuat. Kuat, kuat. Harus kuat. Boleh peluk sekali gak sih? Boleh, Mewakili para ibu. boleh. Aduh. Terus kuat. Hebat. Kamu hebat. Udah berjauh ini. Ternyata udah anak-anaknya. Kuat ya. Kuat. Makasih udah kuat sejauh ini. Buat anak. Buat contoh para mamis di luar sana hebat banget. Sedih aku. Padahal sebelum kesini udah di briefing nih sama teman aku. Untuk bisa disosiasi sedikit, jangan terlalu ini. Cuma gak bisa Ternyata ya. nggak bisa. Orang ibu gimana? Dari tadi udah coba kuat-kuatin. Tapi Putri udah kuat banget sejauh ini, maksudnya. Seorang ibu ya, menurut aku ya, ibu tuh paling gak boleh ngerasa gagal. Paling gak boleh gitu. Karena gini, teori parenting tuh banyak. Guru tuh macem-macem gitu ya. Cuman yang paling tahu anak kita tuh cuma kita sendiri gitu. Dan ujian tiap orang tuh beda-beda gitu. Mungkin
ujian Putri di sini. Orang-orang yang ngerasa Putri berlebihan dan lain karena kalian gak dapet ujian itu gitu kan. Jadi bebas komentar. Iya, Cuman balik lagi ya, kita nggak tahu ke depan ujian kita apa. iya, Maksudnya jangan apa ya, jangan gampang ngejudge orang. Apalagi seorang ibu, kalian tuh nggak tahu perjuangan seorang ibu. iya, Menurut aku ibu, apa ya, ilmu parenting ibu yang terbaik tuh ya yang dari ibunya yang kasih ke anak. Ibu terbaik itu ibu yang kita sendiri gitu. Maksudnya ada ibu mungkin paling hebat, paling apa, tapi anak tuh cuman butuh ibunya sendiri gitu. betul. Dan ajaran paling bener tuh menurut aku ya ajaran ibu gitu. Mau banyaknya teori parenting, mau banyaknya ilmu, yang tahu anak kita cuma kita sendiri kok gitu. Betul. Jadi satu dia mau ngomong apa, satu dunia kayak udah kita yang lebih ngerti gitu. Jadi kalau ada hate comment atau tadi kebimbangan Putri, mungkin aku salah nggak ya, aku up ini gitu. Mungkin karena komen-komen netizen juga kan pasti. Sebetulnya karena memang aku udah ngonten lumayan lama, Emang udah kalau konten kreator iya, ya. sama netizen tuh aku udah, ya udah aja. Cuman kadang justru yang bikin aku ngedown orang-orang terdekat. Justru Justru karena aku ngerasanya kayak apa ya? Saat ini nih perempuan ya, dari zaman masih gadis sampai punya anak, sampai punya cucu mungkin maunya dibela terus, ya kan? Sebagai ya perempuan. betul. Apalagi saat ini aku lagi butuh dibela gitu. Tapi eh Nggak semua orang. iya, banyak orang-orang sekitar yang justru menyalahkan aku gitu. Menyalahkannya kenapa Kenapa nge-viralin bikin video ini? rame kayak gini? Kenapa diramein? Iya, Keluarga. ada. Apa alasannya? Malu atau malah nggak kasihan sama anak kamu atau apa? Mungkin malu. Mereka malu. Mungkin malu. Nggak secara langsung bilang itu ke aku, cuman dari caranya mereka, ya aku bisa lihat lah. Iya. Tapi memang sangat disayangkan ya. Maksudnya di Indonesia emang judgement tuh masih tinggi. Labeling story itu masih apa ya? Padahal ya balik lagi lah, kalian nggak ngerasain gitu. Maksudnya siapa sih yang mau di posisi ini gitu kan? Iya. Bener kan? Putri sendiri kan juga kalau bisa milih pasti Nggak nggak mau mau, lah. nggak Siapa mau. sih ibu yang mau dapat musibah anaknya gitu kan? Siapa yang mau ngerasain ibu tuh runtuh dunianya gitu? Jadi kalau memang lagi ada yang butuh support lah. Kalau nggak bisa support minimal ya udah deh jangan hujat gitu. Iya. Jangan ngejudge orang gitu kan. Kalau nggak bisa ikut doain ya udah diem aja deh minimal kan gitu. Kita nggak pernah tahu loh. Ke depan siapa tahu kamu yang butuh bantuan dia gitu kan. Kamu nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kalau aku bisa saran sih emang kalau Putri udah sejauh ini jangan mundur, jangan menyesal. Nggak akan mundur. Dan terus menyuarakan butuh bantuan apa. Aku yakin banyak banget yang mau bantu Putri. Aku yakin banyak banget. Tapi semoga bener-bener dapat bantuan yang bener-bener bisa menuntaskan ya. Iya, Jadi nggak amin. cuma bantuan secara on cam aja ibaratnya gitu kan. Putri pengen cepat tuntas, cepat sembuh juga anaknya. Di sini dari aku, thank you Mami juga. Hipnoterapis ada yang siap mau bantu Putri dan anaknya. Bahkan kalau boleh saran sekeluarga kalau emang mau dan berkenan, maksudnya kayaknya butuh disembuhkan sesegera mungkin gitu. Harapan Putri terakhir buat anaknya mungkin boleh nggak disampaikan? Tam ya dipanggilnya Tam. ya. Namanya kan Tamlika, pemuda Ashabul Kahfi. Masya Allah. Harapannya abang bisa jadi anak soleh. Jati dirinya laki-laki harus jadi pemuda yang baik. Amin. Yang bisa bantu banyak orang. Sehat. Amin. Lupa. Sembuh sesembuh-sembuhnya. Amin. Kesembuhan Pasti yang Allah bisa. kasih. Kesembuhan yang Allah kasih. Terus ibu gak nuntut buat Tam lupa akan hal ini. Siapa tahu bisa, cuman seandainya memang gak bisa lupa, Lukanya sembuh. Dan harus ikhlas. Kita harus terima ini karena kata ayah, Allah kasih kita cobaan ini karena kita sanggup. Betul. Sekarang ibu belum sanggup, tapi semoga waktu bikin ibu sanggup. Insya Allah pasti bisa.
pasti sanggup. Insyaallah Kalau pasti sanggup. putri yang dipilih berarti putri yang kuat. Iya, Mungkin kalau ibu lain nggak kuat. insyaallah. Putri kuat, putri bisa sharing sama banyak orang dengan tujuan keadilan untuk anaknya, tapi ternyata juga bisa memberikan manfaat yang lain kan. Iya. Nyatanya korban juga lebih banyak ke blow up. Iya. Terus mungkin ibu-ibu di luar sana yang ternyata anaknya mengalami hal yang sama juga lebih berani speak up. Karena biasanya gitu Putri, kalau satu ada yang berani speak up ngerasa dapat temen kan. Betul. Gitu. Di sini mami support mami, harapannya emang kita bisa saling support gitu loh sesama Ternyata ibu. memang banyak juga yang mulai DM aku kalau anaknya korban. Oh iya? Iya, dan gak bisa lapor Tuh kan. gitu. Dan ada yang udah lapor tapi prosesnya sampai setahun gak jalan-jalan gitu. Oke. Harus direvisi gak sih undang-undangnya? Itu harapan aku banget. Jadi semoga dengan kejadian Tam ini kan bukan yang pertama. Iya. Ini bukan kejadian pertama. Sebenarnya di Indonesia tuh Banyak banget kejadian kasus, seperti ini. betul. Tapi qadarullah memang keluarnya ramenya karena kasus anakku gitu. Iya. Jadi siapa tahu teman-teman di Dewan, DPR di ya. DPR RI bisa ngebantu Boleh. buat revisi ini gitu. Karena bukan lagi zamannya. Mungkin undang-undang ini tahun 2002 atau 2012 Harus direvisi lagi. Iya, udah nggak relate lagi sama keadaan sekarang. Betul, apalagi era digital sekarang semakin Betul. canggih juga. Terus juga apa ya, agak nggak fair kalau anak dibilang kebal hukum gitu ya. Seolah-olah Nggak kayak fair. tumpul banget gitu. Maksudnya nggak harus penjara gitu kan. Iya. Bukan penjara kok yang kita harapkan. Betul. Ibaratnya, tapi rehabilitasi dong, sembuhin dong gitu Iya. kan, dibina dong, dibimbing, difasilitasi dengan bener-bener niat yang memang mau menyembuhkan gitu loh. Jangan malah dikasih birokrasi yang panjang dan cuman menunaikan kewajiban aja. nah terkesan itu ya, sangat disayangkannya itu. Kalau untuk kakaknya Tam, kalau ada yang boleh disampaikan, mungkin siapa tahu nonton kan, katanya suka nonton. Apa sih yang Putri pengen bilang sama anak pertamanya? Kakak, kalau Ibun salah, maafin Ibun. Gak pernah beda kakak sama Tam. Dua-duanya anak sayangan Ibun. Kakak anak hebat. Sedikit lagi jus 30-nya sudah tuntas. Masya Allah. Kakak adalah hadiah dari surga yang membanggakan buat Ibun. Kakak harus cerita apapun yang terjadi sama kakak, cerita sama Ibun, nak. Jangan kakak pendam sendiri. Ibun sama ayah ada di sini buat kakak, ada di sini buat abang. Jadi jangan ragu cerita apapun itu. Ibun sama ayah pasti selalu ada di garda terdepan buat belain kamu. Pasti. Gak peduli orang ngomong apa, gak peduli seluruh dunia musuhin Ibun. Kalau buat kamu sama abang, Ibun rela. Makasih udah jadi anak yang baik, anak soleha, anak yang berbakti sama orang tua. Makasih. Ibu kamu hebat loh. Ibu kamu kuat. Ibu kamu benar-benar berdiri di garda terdepan buat anaknya. Harapan aku, Putri, semoga dengan adanya podcast ini Putri lebih banyak dapat support. Amin. Support yang beneran, support yang tepat lah. Amin, Support amin. yang tepat mudah-mudahan. Dan apa yang kita bisa bantu juga pasti kita kepengen gitu. Karakter favoritnya Tam apa sih kalau boleh? Spider-Man. Spider-Man sama Ronaldo. Oh gitu. Nanti kita kasih ini deh, bonus nih dadakan nih beneran. Aku gak merencanakan. Mau gak kalau kamarnya Tam kita mural gambar Spider-Man atau apa, Ronaldo ya, suka bola ya, atau apa yang Tam suka, biar dia bisa happy lagi gitu. Sejujurnya Tam sama kakaknya tuh belum punya kamar. Oh gitu. Jadi rumahku tuh rumah kecil yang emang cuman ada satu kamar, itu pun sementara gitu. Oke. Kamar bareng-bareng. Oh gitu. Aku senang banget dapat support dan itu. Cuman mungkin nanti doain Boleh. semoga rezeki aku ada, aku bangun lagi kamarnya anak-anak. Oke. Kalau nggak, apa yang bisa kita nanti kasih deh, entah furniture anak atau apa ya.
biar Tam bisa senyum lagi, Amin. bisa happy lagi. Harapan aku di sini ibunya juga bisa cepat pulih ya. Amin. Semoga feeling mami support mami ini berasa buat Putri. Kalau kita beneran pengen full support dan support kita tulus gitu buat Putri. Dan ini aku hanya mewakilkan juga para ibu karena aku lihat banyak sekali suara-suara ibu yang sebenarnya support Putri banget gitu. Cuman mungkin mereka kan bingung nih mau support lewat mana gitu, dengan cara apa gitu kan. Jadi Putri juga terus bersuara butuh bantuan apa. Kita semua mendengarkan dan apa yang bisa kita bantu pasti kita bantu. Dan semoga juga lembaga-lembaga atau pihak-pihak berwenang yang bisa membantu mendengarkan atau melihat ini juga beneran turun tangan langsung gitu ya. Kita mohon juga lah ibaratnya hati nurani sesama wanita aja gitu, sesama ibu ketika kita dapat musibah besar, ketika kita rasa dunia kita runtuh, kita pastikan butuh pertolongan secepatnya. Jadi tolong dari kita memohon juga gitu ya, tolong dibantu sebisanya. Yang perlu direvisi juga mungkin undang-undangnya kita juga mohon gitu, karena untuk kebaikan generasi ke depan juga kan gitu. Di sini kita lagi meminta lagi mengemis gitu untuk generasi yang lebih baik gitu kan, supaya anak-anak kita jauh dari masalah-masalah seperti penyimpangan seperti itu. Mungkin Gitu. kalau rekan-rekan ibu bapak di DPR RI dengar ini, boleh dan bisa bantu aku, boleh DM aku. Nah itu juga gitu. Dimanapun rumah kalian, sejauh apapun jaraknya, sesulit apapun langkahnya, aku akan datang. Aku akan minta tolong. Aku rela ngemis buat anak aku. Yang penting semuanya cepat selesai. Makasih ya. Terima kasih udah kuat Putri, hebat ya. Oke, terima kasih banyak Putri atas keberanian dan ketulusannya hari ini ya. Cerita ini bukan cuma menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita bahwa kekerasan bisa terjadi bahkan di usia yang sangat dini gitu ya. Mungkin kita jangan sampai menutup mata ya, di mana-mana menjaga anak perempuan, anak laki-laki zaman sekarang sama sulitnya gitu. Dan bahwa pemulihan anak dan orang tua adalah proses yang penting, panjang, dan butuh dukungan. Itu juga penting banget itu. Jadi proses pemulihan itu gak mudah. Dan selama proses yang panjang dan sulit ini butuh dukungan gitu. Jadi tolong dukung ya. Untuk para moms yang mendengarkan, kami juga ingin mengajak kalian supaya tidak diam ya. Jika merasa ada yang tidak beres gitu kan. Dengan dengarkan intuisi seorang ibu. Intuisi seorang ibu itu juga bagus banget. Jangan takut buat bertanya, entah ke anaknya atau ke siapapun ya, dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Jika anak kamu terdekatmu pernah mengalami hal yang serupa, mudah-mudahan lewat podcast Mami Support Mami ini juga ke depan pengen bisa lebih memfasilitasi gitu. Boleh komen, boleh DM Instagram juga boleh. Maksudnya kita insya Allah siap bantu apa yang bisa kita bantu gitu, sebisa mungkin. Minimal kita bisa menyuarakan lah gitu buat para ibu yang ngerasa aku butuh bantuan gitu, aku butuh support. Tapi pertama ingat, ibu kalau jatuh itu harus minta tolong dulu gitu kan. Kadang ibu lupa gak minta tolong gitu. Jadi gimana orang mau nolongin kan gitu kan. Ini yang sering disampaikan psikolog juga. Ibu kalau jatuh minta tolong, bangkit pasti banyak yang mau bantu buat bangkit. Jangan ragu buat minta tolong, jangan takut buat speak up. Kita punya hak yang sama juga sebagai warga negara ya kan. Jadi harus saling support, harus selalu kuat. Jangan ngerasa aku gak bisa apa-apa, aku gak berdaya. Di depan aku udah contoh nih ibu hebat yang terus berdiri berjuang untuk keadilan anaknya. Karena kalau bukan ibu siapa lagi? Betul. Ya kan. Terima kasih ya Putri atas waktunya. Sama-sama. Semoga terus membaik. Amin. Semoga bisa hadir lagi ke podcast Mami Support Mami dengan kondisi yang sudah lebih bahagia. Sudah. Nanti kita ketemu lagi. Anakku sudah sembuh. Aku sudah happy. Amin. Dan bisa bantu support orang lain lagi. Betul. Ya? Aku pasti akan support. Mau ya siapapun. nanti ya. Balik lagi ke banget. sini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.